Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sidang sholat subuh yang dimuliakan Allah, perkenankanlah kami memberi pengantar tentang keberadaan Syekh Ahmad Muhammad Said Al-Mukhallalati, bahwa kehadiran beliau ini merupakan sebuah program yang dicanangkan bersama oleh Majelis Ulama Indonesia beserta Badan Amil Zakat Nasional Indonesia, Basnas. Mengapa demikian? Karena MUI sejak lama dan sejalan dengan kebijakan pemerintah Republik Indonesia mendukung perjuangan rakyat Palestina. Dan kami perlu menginformasikan, pada awal-awal terjadinya perang di Palestina, di Gaza, sejak 7 Oktober yang lalu, maka MUI telah berhasil mengumpulkan dana sebesar 24 miliar rupiah ketika itu, dan telah berhasil kami antar melalui perbatasan Mesir di Rafah. Kita punya channel kerjasama dengan Al-Azhar, dan dari situlah kita masuk bersama lembaganya Syekh Al-Azhar untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Tetapi kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, ternyata yang terjadi di Gaza bukannya semakin meredak tetapi semakin parah. Kehancuran di Gaza mungkin hampir 95%, dan ini membutuhkan bantuan yang lebih dari kita. Oleh karena itu MUI mencanangkan program Safari Ramadan 1445 membasuh luka Palestina bersama 11 syekh dari Palestina. Kita sebarkan 11 syekh tersebut ke 11 provinsi di Indonesia sejak 1 Ramadan, yaitu tanggal 11-12 Maret yang lalu sampai nanti tanggal 31, dan beliau-beliau ini nanti akan dilepas perpisahan pada tanggal 1 April di MPR RI dengan dihadiri Ibu Menlu. Insya Allah yang akan melepas kepulangan para masyayikh ini Ibu Menlu dan pimpinan MPR, diantaranya Ibu Puan Maharani, Pak Hidayat Nur Wahid. Mereka akan melepas sekaligus tentunya donasi untuk Palestina. Nah, oleh karena itu kami berharap jamaah Masjid Asy-Syakirin ini juga nggak ketinggalan untuk ikut berkontribusi membantu saudara-saudara kita di Palestina. Karena apa? Ya, ini merupakan bagian dari tanggung jawab dan amanah kita bersama. Dan kalau mau memberikan secara tunai bisa, nanti akan kita edarkan kotak atau kantongnya. Tetapi seandainya ingin melalui QRIS atau melalui rekening, itu nanti bisa dilihat di tampilan ya Mas ya. Di tampilan ada QRIS-nya, ada nomor rekeningnya, bisa langsung dikirim dari handphone Bapak Ibu masing-masing. Demikian, tanpa berpanjang kata, marilah kita simak apa yang akan disampaikan oleh Fadilatul Syekh Ahmad Muhammad Said Al-Mukhallalati. Terjemahannya ada di bawah sini nanti. Silakan, tafadhol. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. طلب مني الإخوة الكرام أن أتحدث نبذة عن نزول القرآن وعن عظمة القرآن وما فعل هذا القرآن العظيم بإخواننا المجاهدين وشعبنا في فلسطين. فنقول وبالله التوفيق. Inna. Setelah hamdalah, setelah sholawat,
dan salam dari beliau. Beliau mengatakan, saya diminta oleh beberapa teman untuk berbicara tentang nuzulul Quran, kemudian untuk berbicara tentang bagaimana peran Al-Quran terhadap rakyat Palestina. Inna a'zama hadathin waqa'a 'ala al-ard منذ آدم وخلق آدم حتى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم هو نزول القرآن الكريم. Peristiwa terbesar di dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia sejak zaman Nabi Adam sampai dengan diutusnya Rasulullah Muhammad SAW adalah turunnya Al-Quran. Wa inna hadzal Qur'ana 'azimun 'inda Allah 'azim wa innahu 'indana la 'aliyyun hakim wa innahu 'indana fi ummil kitab la 'aliyyun hakim. Dan Al-Quran ini diturunkan oleh Allah yang maha mulia, yang maha agung, ya, dan dia memiliki ajaran-ajaran yang sifatnya mulia dan sifatnya agung. ولقد نزل به جبريل الروح الأمين فكان أعظم الملائكة ونزل على محمد صلى الله عليه وسلم فكان أعظم الرسل. Dan Al-Quran ini turun dibawa oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah malaikat yang paling agung, yang paling mulia di antara para malaikat yang lain, dan diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, manusia yang paling mulia. ثم نزل في شهر فكان أعظم الشهور وهو شهر رمضان. Dan Al-Quran diturunkan di sebuah bulan, dan dia merupakan bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lain, yaitu bulan Ramadan. ثم نزل في ليلة هي أعظم الليالي في السنة على الإطلاق وهي ليلة القدر. Dan diturunkan tepatnya pada sebuah malam yang paling mulia dibandingkan malam-malam yang lain di sepanjang tahun, yaitu malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzilin. Kata Allah, kami turunkan Al-Quran di sebuah malam yang penuh berkah, dan kami turunkan itu. Na'am ayuhal ikhwah, walaqad warada an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu hadithan mawqufan ala as-sahabi yaqulu fihi inna hadzal Qur'an ma'dubatullah. Ibnu Mas'ud di dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan dalam riwayatnya sahabat, hadis mauquf, hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat, beliau mengatakan bahwa Al-Quran adalah ma'dubatullah. Al-Quran adalah hidangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqbalu ma'dubatah, maka terimalah hidangan dari Allah tersebut. Inna hadzal Qur'an hablullahil matin. Al-Quran adalah tali Allah yang kuat, wan nurul mubin, cahaya yang terang, wasyifa'un nafi', dan obat yang memberikan manfaat, asmatan liman tamassaka bih, menjadi pemelihara dan penjaga bagi orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran tersebut, wa najatan liman ittaba'ah, keselamatan bagi orang yang mengikuti Al-Quran, wala yu'wajju fayuqawwam, kalau ada yang bengkok pasti diluruskan oleh Al-Quran, wala tanqadi ajaibuh, dan keajaiban Al-Quran tidak akan habis-habisnya, wala yakhlaqu min kathratir radd, dan tidak ada yang bisa membantah yang disampaikan yang ada di dalam Al-Quran. Itluhu fa inna Allah ya'jurakum ala kulli harfin minhu 10 hasanat. Kata beliau, bacalah Al-Quran karena setiap huruf akan diganjar dengan 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Naam ayuhal ikhwal kiram, wa innal Qur'an lamali'un bil mu'jizat fa huwa al-kitab al-mu'jiz ila yaum al-qiyamah. Al-Quran penuh dengan kemukjizatan, dan dia akan terus menjadi mukjizat sampai dengan hari kiamat nanti. فمن معجزات القرآن وباختصار نمشي عليها قليلا. أول معجزة المعجزة اللغوية. Di antara kemukjizatan Al-Quran itu, dan kita akan coba bahas singkat, ya, yang pertama adalah kemukjizatan linguistik, kemukjizatan kebahasaan. وهو نزل بلسان العرب لسان قريش
Dan Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, khususnya dialek Quraisy. وكانت قريش أفصح العرب. Dan ketika itu orang Quraisy adalah orang Arab yang bahasanya paling fasih, paling baik. فلقد ألفوا الشعر وعلقوه في الكعبة. Orang-orang Quraisy ketika itu kegemarannya adalah membuat puisi-puisi. Lalu puisi-puisi yang dibuat itu digantungkan di atas Ka'bah. فسميت المعلقات لكثرة الفصاحة فيها. Dan syair-syair atau puisi-puisi Arab tersebut yang dibuat oleh orang-orang Quraisy disebut dengan mu'allaqat. Mu'allaqat ini bukan digantungkan, tapi mu'allaqat itu senantiasa diingat oleh orang-orang Arab ketika itu karena bahasanya begitu indah. ومع كفرهم بعض الكفار في قريش الكبار مع كفرهم كانوا يبهتوا ويذهلوا من هذا القرآن. Meskipun orang-orang Quraisy itu kafir, mereka nggak mau menerima Al-Quran, tapi sesungguhnya mereka itu diam-diam terkagum-kagum dan terpesona dengan Al-Quran. فكان بعضهم يختلس خلسة مثل أبو سفيان وأبو جهل والأخنس بن شريق. هؤلاء كبار القوم كانوا يذهبون في آخر الليل يستمعون لقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sehingga dedengkot-dedengkot Quraisy, misalnya Abu Jahal, Abu Sufyan, Akhnas, beliau tuh nyolong-nyolong ingin mendengarkan gimana bacaan Al-Quran itu, sehingga suatu malam mereka samprokan ketika sama-sama ingin nguping bacaan Al-Quran. وعندما يسمعونه يقولون هذا ليس من بشر. Ketika ini pernyataan jujur para pemuka Quraisy yang masih kafir, ketika setelah mendengar bacaan Al-Quran dia mengatakan ini bukan dari manusia biasa. ولذلك نزل القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب. Dan Al-Quran ini diturunkan kepada Rasulullah sebagai orang yang ummi, yang enggak membaca dan tidak menulis. وإذا أردنا أن نسهب في معجزة اللغوية للقرآن لا ننتهي. Kalau kita ingin mendiskusikan tentang kemujizatan Al-Quran dalam aspek kebahasaan, nggak akan selesai. وللقرآن أيضا معجزات حسية. يعني كيف يعني حسية؟ يعني وقعت زمن رسول الله. Dan salah satu kemujizatan Al-Quran yang lain adalah mukjizat yang bersifat fisik yang terjadi pada masa Rasul hidup. فقالوا يا محمد إن كنت رسول شق لنا القمر شقين. Waktu itu orang-orang Quraisy menantang Nabi Muhammad. Muhammad, kalau kamu memang benar-benar Nabi, coba belah itu bulan menjadi dua. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم القمر فانشق نصفين. Maka Rasulullah kemudian menginstruksikan kepada bulan, bulan terpotonglah menjadi dua, maka bulan pun terbelah menjadi dua. فقالوا عنادا وكفرا لقد وصل سحر محمد إلى القمر. Nah, lalu orang-orang Quraisy menuduh Rasulullah, tuh lihat tuh sihirnya Nabi Muhammad sudah sampai ke bulan. فأنزل الله سبحانه وتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. Inilah firman Allah bahwasanya orang-orang waktu hari kiamat sudah dekat dan terbukti dengan terbelahnya bulan, maka orang-orang Quraisy kemudian menuduh Rasulullah sebagai penyihir. أيوة نعم أيها الإخوة. ومن معجزات القرآن وبشكل سريع المعجزات التاريخية. Kemujizatan yang ketiga, tadi mujizat yang pertama apa Bapak Ibu sekalian? Bahasa. Yang kedua yang bersifat fisik. Yang ketiga adalah kemukjizatan yang bersifat kemukjizatan historis tentang sejarah. نعم كان ينزل القرآن ويخبر الناس بماضي وتاريخ الأنبياء والأمم السابقة، قوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود وقصة يوسف. وكانوا اليهود لعنهم الله يسألون النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحرجوه عن ماذا فعل نوح ماذا فعل يوسف، فتنزل السورة كاملة. Al-Quran berkali-kali memberikan informasi terkait dengan fakta sejarah nabi-nabi yang terdahulu, dan ketika itu orang-orang Yahudi seringkali ngetes Nabi Muhammad.
Orang-orang Yahudi seringkali ngetes umat Islam, coba gimana tentang Nabi Nuh, bagaimana tentang Nabi Yusuf, bagaimana tentang nabi-nabi yang lain. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mempermalukan Nabi Muhammad dan orang-orang muslim ketika itu. Naam ayuhal ikhwah, wa min mu'jizat al-Quran al-mu'jizat al-ilmiyah allati la tantahi. Dan dia belum menjelaskan kelanjutannya, bahwasanya sesungguhnya tadi orang-orang Yahudi berusaha untuk mempermalukan Nabi tentang informasi kesejarahan tersebut, tapi ternyata Al-Quran memberikan informasi kesejarahan yang bisa menjawab, merespon apa yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi tersebut. Kemujizatan yang keempat adalah kemujizatan pada aspek sains, ilmu pengetahuan. Al-ulama wa ba'da 1400 'am wa bi abhath kathira athbatu umur muayyana dzakaraha al-Quran qabla 1400 'am. Banyak sekali ilmuwan-ilmuwan di dunia ini setelah 1400 tahun membuktikan bahwa ternyata ada beberapa informasi Al-Quran yang terbukti secara ilmiah sekarang ini. ولقد ألف بعض العلماء كتب في الإعجاز العلمي في القرآن. Dan beberapa ulama sudah, silakan bapak-bapak jamaah sekalian kalau mau membahas tentang kemukjizatan saintifik di dalam Al-Quran, ada sebuah buku atau ada beberapa buku judulnya Al-I'jaz Al-Ilmi fil Quran, kemukjizatan saintifik di dalam Al-Quran. ولكننا نذكر بس يعني موقف واحد من هذه المعجزات. عقد مؤتمر عالمي في أوروبا يبحث هذا المؤتمر في قضية النوم. Suatu saat, nah ini bukti tentang informasi kemukjizatan Al-Quran. Suatu saat di Eropa diadakan sebuah seminar internasional untuk mendiskusikan tentang apa itu tidur. فجاء العالم الكبير الذي عنده البحث فقال أنا لي 40 سنة أبحث في موضوع النوم. Ada seorang peneliti dan dia menyampaikan paparannya. Dia mengatakan, saya sudah meneliti tentang tidur selama 40 tahun. خرج بنظرية يريد أن يسجلها أن الإنسان عندما ينام يموت. Dia mengatakan, saya sekarang punya teori baru nih, akibat atau berkat penelitian 40 tahun saya punya sebuah teori baru tentang tidur. Apa itu? Kata dia, teori saya mengatakan tidur adalah kematian. Jadi orang yang tidur adalah orang yang mati. فقال له أحد علماء المسلمين وكان حاضر المؤتمر فقال له هذا نعرفه منذ 1400 عام. Nah, apa yang dikatakan oleh orang bule tadi sebagai teori baru dibantah oleh orang Islam. Kita mah sudah tahu tentang bahwasanya tidur itu kematian sejak 1400 tahun yang lalu. قال كيف وأنا أبحث منذ 40 سنة من اكتشف هذا؟ قال له هذا ذكر في القرآن وقرأه علينا محمد صلى الله عليه وسلم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. Orang bule tadi nanya, siapa yang menemukan teori tersebut? Kata ulama Islam tersebut, kami sudah membaca informasi tentang itu dari Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran bahwasanya Allah mewafatkan orang ketika dia mati, dan ketika dia tidur nyawanya ditahan, kemudian dikembalikan lagi ketika dia bangun dari tidurnya. فأسلم هذا الرجل وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Akibatnya peneliti tersebut masuk Islam. إخوة الإسلام، كيف غير هذا القرآن في جيل الصحابة؟ Bagaimana Al-Quran mampu mengubah generasi sahabat? نحن نقرأ القرآن ليل نهار ونتعلم القرآن ونحفظ القرآن، ولكن أمة الإسلام وللأسف تتراجع. Kita tiap hari membaca Quran, bahkan kita ada yang menghafal Quran, tapi sayangnya kondisi umat Islam saat ini tidak seperti zaman sahabat. Kita mengalami kemunduran. يقول ابن مسعود رضي الله عنه كنا إذا نزل القرآن نحفظ 10 آيات لا نزيد عليها ثم نعلمها لأبنائنا ونسائنا ونطبقها فتعلمنا القرآن علما وعملا. Kata Ibnu Mas'ud,
Ini bedanya zaman sahabat dengan kita. Dulu setiap Al-Quran turun, kita hafal ayat Al-Quran itu 10 ayat saja, tidak lebih. Tapi benar-benar 10 ayat itu kemudian kita ajarkan kepada anak-anak kita ajarkan kepada istri-istri kita, dan kita amalkan di dalam kehidupan. Jadi kita benar-benar belajar 10 ayat itu, tahu ilmunya dan tahu amalnya. Naam ayyuhal ikhwal kiram, wa idza aradna an nashab al-Quran ala mithal ahli Gaza wa ahli Filistin fanaqul lakum inna al-yahud qad ihtallu Filistin منذ 70 عاما. Bagaimana sekarang kaitan Al-Quran dengan Palestina dan Gaza? Beliau menginformasikan bahwa Israel sudah menjajah Palestina sejak 70 tahun yang lalu. ومنذ 70 عاما والأمة تجاهد تقاتل ولكن اليهود يزيدون توسعا. Nah, sejak 70 tahun yang lalu tetap ada perjuangan dari umat orang Palestina untuk melawan Israel. Tapi kenapa yang terjadi bahwasanya Israel justru semakin kuat dan semakin meluas di Palestina? لأن الأمة والفلسطينيين والعرب لم يقاتلوا اليهود عن عقيدة القرآن. Dulu itu terjadi karena orang-orang Palestina belum berjuang melawan orang-orang Yahudi, bertolak dari akidah keyakinan yang benar dari Al-Quran Al-Karim. بل قاتلوهم باسم الوطن وباسم الأرض وباسم الكذا. Dulu mereka hanya berjuang atas nama nasionalisme, atas nama tanah air, dan atas nama kepentingan-kepentingan yang sifatnya subjektif. وعندما قامت حركة حماس والجماعات الإسلامية في بداية التسعينات اتخذوا شعار والقرآن دستورنا. Lalu di awal-awal 90-an muncul gerakan-gerakan yang berusaha untuk memperkenalkan Al-Quran sebagai titik pangkal perjuangan di Palestina, dan mereka mengambil syiar Al-Quran sebagai aturan dan pedoman kita. نعم أيها الإخوة، وبما أن اليهود يقاتلون عن عقيدة فيجب أن نقاتلهم عن عقيدة. Yahudi itu memerangi kita atas dasar pertimbangan akidah teologis yang kuat. Maka kita pun ketika melawan orang-orang Yahudi harus menggunakan basis teologis dan akidah tersebut. فبدأت التربية في المساجد وكان بدايتها قليل جدا الحفظة حتى وصل قبل حرب أكتوبر 7 أكتوبر وصل تخريج كل سنة 7000 حافظ. Sebelum 90-an di Palestina itu penghafal Quran sedikit. Tetapi sejak adanya gerakan untuk memahami dan menghafal Al-Quran di tahun 90-an, maka kemarin sebelum perang 7 Oktober ini mereka sudah setiap tahun berhasil meluluskan kurang lebih setiap tahun 7.000 penghafal Al-Quran. ثم قبل 7 أكتوبر بشهر خرج العلماء هناك 1400 حافظ في يوم قرأوا القرآن كامل. 1 bulan sebelum peristiwa perang Taufan Aqsa itu, mereka mewisuda dalam 1 bulan 1400 penghafal Al-Quran. وإن أخشى ما تخشاه الدول الاستعمارية الصليبية اليهودية أن يرجع المسلمون إلى هذا القرآن. Yang ditakutkan oleh musuh-musuh kita, negara-negara besar di dunia ini, apabila umat Islam kembali kepada Al-Quran. وها هي غزة ومنذ 6 أشهر تدمر وتهدم بيوتها ومساجدها كلها هدمت مدارسها مستشفياتها ولكنها صامرة صابرة. Sejak 6 bulan yang lalu Gaza diserang oleh Israel, rumah-rumah, masjid-masjid, rumah sakit dihancurkan. Tetapi meskipun demikian penduduk Gaza tetap bertahan. بعد هذا الدمار الهائل 35,000 شهيد و70,000 جريح لم يبقى شيء في غزة. Jadi setelah terjadinya serangan tersebut, kurang lebih 75.000 orang sudah meninggal dunia sebagai syuhada, lebih dari 7.000 yang menjadi syuhada 35.000 orang menjadi syuhada, 70.000 orang luka-luka, ya,
menjadi korban penyerangan tersebut. لقد حوصروا في طعامهم وشرابهم وأكلهم فهم يتسحرون على الماء ويفطرون على الماء. Dalam waktu 6 bulan tersebut mereka dikepung dengan ketat oleh orang-orang Israel. Sekarang ini di bulan Ramadan, bayangkan Bapak Ibu sekalian, mereka sahur dan buka puasanya cuma minum air. ولقد تعجب الناس في الشرق وفي الغرب حتى الكفار كيف هؤلاء الناس يصبرون ويصمدون ويقولون الحمد لله ويقدمون الشهداء ما السر في ذلك. Maka dunia baik di timur ataupun barat mereka semua bingung, kaget. Kenapa kok bagi orang-orang Gaza itu bisa terus bertahan walaupun kondisinya sudah demikian parah rusaknya? Apa rahasianya? فعلموا أن السر في كتاب الله العظيم. Rahasianya ada pada kitab Allah Al-Quran Al-Karim. فأقبل الناس في أوروبا على الإسلام بعدما قرأوا القرآن ودرسوه أسلم كثير من الناس. Di Eropa banyak sekali orang masuk Islam setelah mereka membaca dan meneliti Al-Quran, banyak sekali. إذن إخوة الإسلام نحن كمسلمين يجب أن نساعد إخواننا في غزة مساعدة كاملة. Beliau menghimbau kita sebagai sesama orang Islam, sesama orang yang beriman untuk berpartisipasi membantu saudara-saudara kita di Gaza dengan bantuan yang paripurna, yang sempurna. نساعدهم بالدعاء، نساعدهم بنشر قضيتهم في التواصل الاجتماعي، نساعدهم بالمال، فالذي يجاهد بماله كمن يجاهد بنفسه، الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. لا نبخل لأن هذا الموقف سيسألنا الله عنه يوم القيامة. Kita bisa berjuang dengan 3 cara Bapak Ibu sekalian. Cara yang pertama ya paling lemah itu dengan doa. Mari di setiap sholat kita, di setiap sujud kita didoakan Palestina. Yang kedua, kita bisa mendukung perjuangan Palestina dengan menyebarluaskan informasi yang benar terkait apa yang terjadi di sana. Wa as'alullah ta'ala. Jadi lupa gara-gara ini. Yang ketiga, kata beliau, jangan lupa kita bisa berjuang membantu Palestina dengan harta kita. Jangan pelit-pelit untuk membantu saudara-saudara kita di sana. Kenapa? Karena sikap kita, bantuan kita dengan harta seperti halnya kita berjihad dengan diri kita. Dan ini nanti akan dimintain pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiq asy-sya'b al-Indonesi لمساعدة إخوانه الفلسطينيين ودائما كان الشعب الإندونيسي دائما في المقدمة في مساعدة قضية فلسطين. Saya berdoa mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan bagi bangsa Indonesia untuk terus berjuang membantu rakyat Palestina, dan kami bangga karena bangsa Indonesia selalu terdepan dalam membela kasus atau membela masalah Palestina. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم كن معهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رأيهم، اللهم ثبتهم يا رب العالمين، أفرغ عليهم صبرا وثبتهم في أرضهم، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم وأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Karena doa nggak usah diterjemahkan. Baik Bapak-Bapak Ibu sekalian, siapa yang ingin bertanya lebih jauh tentang yang kejadian di Gaza, silahkan. Ini juga ada tampilan video, mungkin bisa diperlihatkan Mas. Butuh mikrofon nggak?
orang Arab sudah ada yang jadi relawan Basnas. Ya, jadi ini bantuan yang sudah diserahkan oleh Basnas melalui pintu Rafah dari Mesir. Waktu itu beberapa pimpinan MUI, pimpinan Basnas datang ke sana. Nah, ini orang-orang Palestina. Mungkin ada beberapa mereka yang tertolong ini mungkin sudah meninggal dunia kali ya, gara-gara bom-bom Israel yang terus berkelanjutan. Dan pemerintah Indonesia melalui MUI dan Basnas punya cita-cita nih Pak Haji, bahwa mungkin bantuan kita bisa dalam bentuk seperti ini, tapi ke depan kita perlu punya modal yang besar juga untuk membantu rekonstruksi Gaza. Jadi suatu saat ini perang pasti berakhir. Ketika perang ini berakhir, maka kita bisa membangun ulang Gaza, dan di situ bantuan Indonesia dibutuhkan untuk membangun ulang Gaza. Mungkin nanti di suatu saat di Gaza itu ada Indonesian Village, kampung Indonesia, karena kita sekarang sudah punya rumah sakit Indonesia walaupun hancur. Rumah sakit Indonesia di Gaza sudah hancur. Kita MUI punya program rumah sakit Indonesia Hebron, terpaksa terhenti karena dananya harus diserahkan ke Gaza untuk membantu sebagai pertolongan darurat di Gaza. Mungkin bapak-bapak ibu-ibu ada yang mau bertanya ya Ustadz ya? Silakan Ustadz, mohon mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh, nama Ana Oji. Ana ingin bertanya soal Gaza yang ingin direbut oleh Israel. Selain Gaza sekarang ini, bagaimana dengan kota-kota lainnya macam kayak Hebron, Ramallah, tepi barat? Itu aja kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أتكلم لا في الضفة الغربية. الأحوال في الضفة الغربية يا إخواننا سيئة جدا، ومنذ 7 أكتوبر وقبل 7 أكتوبر اليهود منذ 67 سنة 67 1967 وهم يعني يعذبون الفلسطينيين في الضفة الغربية ويبنون المستوطنات ويأخذوا الأرض ويقتلعوا الزرع، ولكن بعد 7 أكتوبر اعتقلوا تقريبا 7000 واحد من الضفة. Di tepi barat kondisinya ya nggak begitu baik, nggak jauh beda dengan seperti di Gaza. Sejak tahun 67 memang Israel terus memperluas pendudukan mereka di tepi barat, mendirikan pemukiman-pemukiman Yahudi di sana, dan mereka melakukan upaya untuk menggusur orang-orang Palestina dari tepi barat. Dan penggusuran itu, ini tambahan dari saya, penggusuran tersebut dilakukan dengan cara yang cakep gitu, dikasih duit suruh pindah, dikasih duit suruh pindah. وبلغ عدد الشهداء 400 شهيد. Nah, kemudian setelah peristiwa di Oktober kemarin, maka di tepi barat juga terjadi penahanan-penahanan. Beberapa orang Palestina, anak-anak Palestina, kurang lebih sekitar 7.000-an orang itu ditangkap oleh pemerintah Zionis Israel. الشهداء أيضا 400 شهيد. Di tepi barat saja orang-orang yang syuhada, orang-orang yang syahid ada 400 orang. واليهود يخافون من الضفة الغربية كثيرا، فالضفة الغربية كبيرة جدا وفيها 2 مليون أو 3 مليون فلسطيني. Dan justru orang-orang Israel, Zionis Israel itu sangat mewaspadai tepi barat. Kenapa tepi barat itu sangat diwaspadai? Dan ini harus dijaga benar oleh orang-orang Israel, karena memang tepi barat ini wilayahnya luas
dan di situ ada 3 juta penduduk Palestina di sana. والجهاد في الضفة يوميا يتعاظم. Dan jihad di tepi barat setiap hari terus meningkat. Jadi kondisinya sama, walaupun mungkin mereka menggunakan pendekatan yang lebih soft, tapi ujung-ujungnya sama untuk mengusir warga Palestina dari tepi barat. Ada lagi bapak-bapak yang, oh ya Pak, mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang ada di bumi ini Pak Ustadz, semuanya itu Allah yang menciptakan. Nah, saya ingin bertanya Pak Ustadz, di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat mengatakan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini konteks satunya, Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dikaitkan dengan perlakuan Zionisme Israel itu Pak Ustadz, itu bagaimana tuh tadi pernyataan Allah itu? Kullu ma alal ard min qadarillah wa Allah ya'lamu ma yahsul wa ma hasal fi wajhi wa kaifa al-Qur'an wa kaifa mawqif Allah min al-haditha al-ahdath fi Filastin jarimat Israel wa Allah ya'lam bidzalik. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما قلنا القرآن معجز ويخبر بما سيكون إلى يوم القيامة. Seperti sudah kita katakan, Al-Quran itu mukjizat dan memberikan informasi peristiwa yang lalu dan peristiwa yang akan terjadi sampai hari kiamat. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء وسورة الإسراء نزلت في مكة قبل أن يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن لليهود ذكر. Nah, salah satunya adalah surah Al-Isra, surah Bani Israel yang diturunkan di Mekah ya, ketika Rasul belum hijrah, dan ketika di periode Mekah itu Yahudi belum disebut di dalam Al-Qur'an. فذكر الله سبحانه وتعالى وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين. Al-Quran sudah mengsinyalir Pak di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Isra, bahwasanya orang Yahudi itu akan melakukan kerusakan di muka bumi 2 kali. وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. Dan mereka akan berusaha untuk menghegemoni di muka bumi. يعني العلو الكبير السيطرة كاملة على مفاصل الأرض. Dan mereka akan berusaha untuk menguasai sebagian besar apa yang ada di muka bumi ini. فاليهود كان لهم علو سابق أيام الفرس والروم فجاء الفرس وقضوا على هذا العلو. Tadinya memang orang-orang Yahudi, orang-orang Israel sempat menghegemoni di permukaan bumi, memiliki peradaban yang maju, mengalahkan bangsa Persia. فإذا جاء وعد أولاهما أول مرة بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا فجاء بخت نصر أحد البابليين وحرق القدس وأخذ اليهود سبايا إلى العراق. Nah, kemudian hegemoni Yahudi itu kemudian bisa dikalahkan oleh seorang yang bernama Nebukadnezar dari Irak, dan mereka mengalahkan Yahudi, dan orang-orang Yahudi kemudian dijadikan budak oleh orang-orang Mesopotamia ketika itu. وبقوا في السبي مدة 1000 سنة وأكثر ثم عندما جاء وعد الآخرة وهذه في زماننا نحن فإذا جاء وعد الآخرة رددنا لكم الكرة عليهم عفوا الآيات ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. Tadinya Yahudi menghegemoni, kemudian dikalahkan oleh Nebukadnezar, bahkan selama ribuan tahun bangsa Yahudi menjadi budaknya orang-orang Mesopotamia. Tapi Allah mengatakan di dalam Al-Quran, kemudian kami takdirkan orang-orang Yahudi kembali memiliki kemajuan, memiliki hegemoni lagi. نعم إذن هو العرب أول مرة
أساءوا وجوههم وجاسوا خلال الديار، ثم رد الكرة لليهود على العرب اللي هو العراقيين والعرب والفلسطينيين. كيف؟ Kalau tadi orang Irak atau orang Arab berhasil mengalahkan Yahudi, nah ini sekarang Allah menakdirkan memang bahwasanya Yahudi akan kembali mengalahkan orang Arab. فيقول الله انتبه لهذا، فإذا جاء وعد الآخرة يعني الاستفساد الأخير، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخل المسجد كما دخلوها أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. Tetapi ingat, Allah punya takdir yang kedua. Ini janji Allah setelah orang Yahudi ini sekarang menghegemoni kembali, mengalahkan orang-orang Arab, tapi nanti suatu saat akan muncul generasi yang akan mempermalukan orang Yahudi dan akan membuat mereka seperti semula, seperti ketika mereka dikalahkan oleh orang-orang Mesopotamia terdahulu. وهذا هو الإفساد الأخير لليهود. كما ترون مسيطرين على كل شيء، مسيطرين على الدول والحكومات والمال وكل شيء. وأخذوا فلسطين ويريدون أن يتحكموا بكل العالم، ولكن سبحان الله هم يعلمون أن دولتهم لا تمكث أكثر من 80 سنة. Nah, ini orang-orang Yahudi atau Israel sekarang ini kan memang memiliki pengaruh yang besar di seluruh dunia, di negara-negara besar, di pemerintahan-pemerintahan negara-negara besar. Dan Palestina itu sekarang sendirian seolah-olah menghadapi Israel yang dibackingin oleh negara-negara kuat lainnya. Tapi meskipun demikian, orang Israel baca Al-Quran dan dia paham bahwasanya hegemoni atau apa yang sekarang sudah mereka capai itu paling lama bertahan 80 tahun. وأريد أن أبشر إخواننا أبشركم مع الحزن الذي نحزنه على الأطفال وعلى النساء، ولكن المقاومة كسرت الجيش الإسرائيلي. Saya memberikan kabar gembira meskipun kita juga bersedih dengan korban-korban yang jatuh di kalangan anak-anak dan para wanita, tetapi perang ini membuktikan bahwa kami orang-orang Palestina udah berhasil mematahkan dan menghancurkan pasukan Israel. المقاومة دمرت 1200 دبابة لليهود. Para pejuang Palestina udah berhasil menghancurkan 1.200 tank yang dimiliki oleh Israel. وقتلت 16,000 جندي إسرائيلي. Dan berhasil membunuh 16.000 tentara Israel. وجرحت وعوقت 40,000 جندي. Dan yang cedera, yang menjadi cacat itu kurang lebih dari tentara Israel 40 ribuan orang. وإسرائيل فقدت الثقة الدول اللي بتدعمها الأوروبية والصليبية وأمريكا فقدت الثقة بإسرائيل. Nah, apa yang terjadi belakangan ini membuat negara-negara Eropa mulai nggak percaya sama Israel. وبإذن الله هم إلى زوال وسينتهون وستقوم دولة إن شاء الله فلسطينية وإسلامية إن شاء الله. Dan insya Allah Sahyuni atau Zionis akan lenyap dari muka bumi, akan hilang, dan Palestina akan merdeka. Apa pertanyaan itu, Pak? Apalagi? Syukran saya. Sama-sama. Mungkin terakhir Ustadz ya. Ada satu lagi. Oh, oke, dua-duanya kita boleh. Dua-duanya, Ustadz ya, dua-duanya Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita semua kan tahu kalau pasukan perdamaian PBB tidak berfungsi. Ya. Bagaimana dengan sikap OKI yang mungkin bisa disponsori oleh pasukan Indonesia untuk membuat pasukan perdamaian di sana sehingga bisa di stop, tidak bisa dibiarkan genosida ini gitu loh. Jadi ada target untuk menyetop kedoliman Israel tersebut. Itu, terima kasih. من أجل الحد من الجرائم الإسرائيلية. نعم أخي، هيئة الأمم المتحدة هذه صنيعة اليهود وصنيعة الأمريكان، لا يستطيعون إقرار قرار واحد لوقف هذه الحرب، لأن أمريكا تدعم إسرائيل،
فتقول حق النقد الفيتو. Yang menjadi masalah sekarang PBB itu tidak mampu untuk mengambil keputusan yang jelas terhadap peristiwa Palestina ini. Kenapa? Karena Amerika negara besar yang mendukung Israel, dan Amerika selalu menggunakan hak vetonya untuk membatalkan keputusan-keputusan di PBB. ولكن يعني آخر قرار بعد ما فشلت الحرب هذه بالنسبة لليهود والأمريكان، آخر قرار إنه تبنت مجلس الأمن قرار وقف إطلاق النار ولم تعترض أمريكا أول مرة في التاريخ. Alhamdulillah baru-baru saja ini terjadi keputusan di PBB, di sidang umum PBB, bahwa mereka memutuskan untuk menghentikan perang di Gaza, dan baru kali ini Amerika nggak keberatan dan tidak menggunakan hak vetonya untuk itu. ولكن من خلال التجربة اليهود لا يفهموا إلا لغة السلاح. Tapi dalam pengalaman kami bangsa Palestina, Yahudi itu kayaknya hanya paham bahasa senjata. بالنسبة لموقف الدول العربية الدول الإسلامية رابطة الدول الإسلامية موقف الدول العربية والإسلامية موقف يعني ماذا أقول مخزي يعني سيء لا يستطيعون إدخال شاحنة إلى غزة. Jadi sementara untuk OKI dan negara-negara Islam yang lainnya, kami menganggap sikapnya itu nggak bagus. Bahkan mereka tidak mampu untuk mengirim satu orang pejuang pun membela kami di Palestina. ولكن عزاؤنا يا إخوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر بهذا وأخبرنا بهذا فقال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله يعني نصر الله. قالوا أين هم يا رسول الله؟ قال في بيت المقدس وأكنا في بيت المقدس. Tapi kami punya motivasi, kami punya semangat karena Rasulullah pernah bersabda bahwa nanti akan muncul generasi-generasi yang akan siap untuk memperjuangkan dan memenangkan Islam, dan mereka semua ada di sekitar Masjidil Aqsa. Betul. Allahu Akbar. Silakan yang terakhir. Enggak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Ahmad Amin, Ustaz. Mohon izin bertanya, ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama terkait dengan wilayah ya Ustaz. Bahwa wilayah Palestina ini kan dulunya adalah satu yang meliputi semua wilayah yang saat ini diduduki oleh Israel. Kemudian sejak ada resolusi keputusan PBB saat itu memberikan hak kepada Israel masuk, kemudian terbentuklah negara Israel gitu Ustaz. Sebelumnya kan sudah ada negara Palestina yang sebenarnya di dalam peta dunia juga diakui gitu. Di dalam perjalanannya mohon bisa diinfokan seperti apa dari kacamata penduduk Palestina Ustaz. Boleh saya lanjutkan dulu Ustaz. Karena dalam beberapa berita kami juga mendengar bahwa ada pemilu di Palestina yang sudah pernah berjalan. Dan waktu itu yang terakhir yang menang adalah Partai Hamas. Terkait hal ini saya ingin bertanya, sebenarnya pemerintahan yang terbentuk itu seperti apa? Kemudian pemerintahannya ada di mana? Presidennya itu siapa? Kemudian menteri-menterinya itu siapa? Karena dunia seakan-akan menutupi hal tersebut Ustaz. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan bagaimana sikap rakyat Palestina Ustaz terhadap negara-negara tetangganya. Karena bagaimanapun juga kita melihat bahwa negara-negara tetangga terbesar seperti Arab Saudi atau Mesir Ustaz, mereka kan negara muslim, dan seakan-akan kita tidak bisa melihat peran utama dari mereka. Apakah karena memang ini diblok oleh Israel atau oleh Amerika sehingga tidak bisa memberikan bantuan, ataukah memang
dari mereka tidak mempunyai peran atau tidak mau berperan untuk bisa membantu rakyat Palestina? Terima kasih Ustaz. مساحة فلسطينية وكانت هي مساحة واحدة ثم أصبحت منقسمة إلى أجزاء وسيطر عليها الكيان الإسرائيلي. هذا الأول. وأيضا يسأل الحكومة الفلسطينية الحالية هل هي موجودة؟ يعني هل هناك وزراء وهل هناك الحكومة بكاملها؟ ثالثا ما موقفكم الفلسطينيين من الجيران من الدول العربية؟ لماذا الدول العربية ليس لها دور من أجل تحقيق السلام في فلسطين؟ هل يعني عدم هذا الدور بسبب منعهم من قبل الأمريكان أو من أنفسهم؟ نعم. أخي الكريم، فلسطين قبل 1948 بالتاريخ، قبل 70 سنة وأكثر، كانت فلسطين كاملة موحدة. Jadi sebelum tahun 48 memang Palestina itu satu kesatuan. فجاءت بريطانيا الاستعمار البريطاني احتلوا مصر واحتلوا فلسطين، يعني احتلوا مصر وكانوا يسيطرون على الملك على الملك اللي هو الملك فاروق، ثم احتلوا فلسطين، صارت فلسطين تحت الانتداب البريطاني. Ya, jadi mulanya pada tahun 48 itu Inggris menjajah Mesir, dan karena Inggris berhasil menguasai Raja Faruk ketika itu, maka Palestina pun akhirnya diambil oleh Inggris dan dijadikan wilayah kekuasaannya Inggris. وكان في أوروبا مشكلة بسموها المشكلة اليهودية. اليهود مكروهين ومنبوذين في المجتمعات الأوروبية. مرة تقتلهم فرنسا، مرة بريطانيا، مرة إيطاليا، ما لهم مكان، دائما هم لأنه هم يعني سيئين. Ya, sementara pada saat yang sama di Eropa terjadi gerakan antisemitik. Ya, orang-orang Yahudi itu dibunuh, dikejar-kejar di negara-negara Eropa karena memang orang-orang Yahudi itu punya karakter yang kurang baik. وآخر واحد اضطهدهم واخترضهم هتلر في ألمانيا. Ya, tentu kita sama-sama tahu apa yang terjadi di Jerman yang dilakukan oleh Hitler. واتفقوا الاستعمار البريطاني والفرنسي على تقسيم الدول العربية. الدول العربية كانت دولة واحدة، يعني بلاد الشام كلها دولة واحدة والعراق والحجاز، فاجوا قسموا البلاد الأردن، فلسطين، لبنان، سوريا. Nah, ketika itu maka negara-negara besar seperti Inggris dan Prancis yang memang menguasai negara-negara Arab ketika itu hanya 3, ada negara Hejaz, negara Syam itu Syria dan sekitarnya, dan negara Irak. Lalu 3 negara ini kemudian dipecah-pecah, muncullah negara-negara Arab yang sekarang kita kenal, ada Yordan, ada Syria dan seterusnya. ووضعوا زعماء موالين لهم، يعني زعماء خلاص يعني بده منصب وهو ينفذ مخططات الأعداء. Nah, ketika didirikan negara-negara tersebut, pemerintah Prancis dan Inggris menaruh sebagai penguasa Arab yang pro kepada فقالوا كيف نسيطر على هذه الأمة، نضع فيها جسم سرطاني غريب في أهم منطقة فيها اللي هي فلسطين، فمن خلال هذا الجسم أو هذا الشعب الذي سيكون هناك نسيطر على كل المنطقة. Nah, mereka berpikir untuk menguasai daerah Timur Tengah ini perlu diletakkan semacam tumor gitu ya, tumor yang akan menggerogoti negara-negara tersebut. فجاءوا باليهود من أوروبا، هؤلاء اليهود الحثالة الشحادين الممزقين ثيابهم ليس عندهم شيء ووضعوهم في فلسطين. Nah, tumor itu siapa? Tumor itu adalah orang-orang Yahudi yang dibawa dari Eropa, ditaruh di Palestina. وجاء الجيش البريطاني وقاتل المجاهدين وقاتل القسام عز الدين القسام الله يرحمه، وقاتل عبد القادر الحسيني وكل المجاهدين، والدول العربية لم تفعل شيء لأن زعمائها يسيرون مع البريطانيين. Nah, ketika itu orang-orang Inggris
berusaha untuk mati-matian membela keberadaan tumor Israel ini dengan memerangi para pejuang-pejuang Arab yang disebut namanya oleh beliau tadi. Dan ketika itu negara-negara Arab yang sudah dikuasai atau diperintah oleh para pemimpin-pemimpin yang pro Inggris dan pro Prancis nggak melakukan apa-apa. سنة 48 أعلنوا اليهود دولتهم. Baru tahun 75 48. نعم. Pada tahun 48. قبل 70 سنة. قبل 70 سنة. Sebelum 70 tahun yang lalu kemudian Israel mendeklarasikan berdirinya negara Israel. وبعد 20 سنة قاموا بحرب ضد الدول العربية واحتلوا باقي فلسطين. Dan 20 tahun kemudian setelah Israel berdiri pada tahun 67, Israel berusaha untuk menyerang negara-negara Arab. واحتلوا سيناء واحتلوا هضبة الجولان واحتلوا كل فلسطين. نعم. Akibatnya kemudian Israel menguasai pegunungan Golan, menguasai Sinai dan menguasai hampir seluruh Palestina. إخواننا بقي الجهاد يعني يزيد في غزة، وفي يوم من الأيام وكان الجيش الإسرائيلي بغزة وكان فيها مستوطنات هذه غزة، ولكن المجاهدين حركة حماس والمجاهدين المقاومة الإسلامية أجبروا شارون أن ينسحب من غزة. Ya, pernah suatu saat memang Israel menguasai Gaza, tapi kemudian para pejuang Israel berhasil untuk memaksa Sharon menarik pasukan Israel dari Gaza. نعم. وبعدها الحكومة بالنسبة للحكومة هذه الحكومة صورية، يعني جاءوا بها وجندوا 70,000 عنصر 70,000 ليحموا الكيان الصهيوني في الضفة. Nah, ini menurut beliau ya, bahwa pemerintah yang ada saat ini itu pemerintah formalitas, pemerintah yang sifatnya formalitas. Ya, mereka memobilisasi kurang lebih 70.000 orang untuk membela, untuk menjaga eksistensi Zionis Israel. وعندما لم يستطيعوا منع المقاومة في الضفة دخل الجيش الإسرائيلي وهؤلاء الجنود الفلسطينيين الشرطة ليس لهم تأثير. Jadi yang ada di Israel mohon izin, yang ada di Palestina mohon izin bukan tentara. Di Palestina itu hanya ada polisi, ya wajib militer. Wajib militer ini dibuat sedemikian rupa oleh pemerintah Israel dengan kekuasaan yang terbatas, dengan kemampuan yang terbatas, ya, sehingga pasti mereka ketika kewalahan nanti menghadapi serangan dari para pejuang itu akan membuka peluang bagi tentara Israel atau pemerintah Israel untuk langsung turun tangan. إذن السلطة الفلسطينية هذه ليس لها تأثير وهي تساعد اليهود على الفلسطينيين. Nah, ini kata beliau juga bahwa penguasa Israel saat ini memang pengaruhnya sangat sedikit dan dianggap lebih condong untuk membantu orang-orang Yahudi. وكان هناك سلطة في غزة وأرادوا أن يسيطروا على حماس فطردتهم الحركة من كل غزة. Suatu saat pernah ada orang yang ditunjuk untuk menjadi pemimpin dari kalangan pemerintah saat ini di Gaza. Ya, Gaza ini kan salah satu daerah otonomi di Palestina. Dan pemerintah pusat Palestina ingin menunjuk seorang gubernur atau seorang wali kota di sana, tapi kemudian pejabat itu ditolak oleh warga Gaza. وبعدها عملوا حصار على غزة منذ 18 سنة. Dan sejak itulah karena ditolak pejabat dari pusat, maka sejak 18 tahun yang lalu Gaza selalu diblokade oleh kekuasaan Zionis. ومن وسط الحصار قام هذا الجهاد وقامت هذه المقاومة ونسأل الله إنه ينصرهم وتكون معجزة إن شاء الله. Dan di tengah-tengah blokade yang begitu berat ini mereka terus berjuang dan insya Allah kemenangan akan mereka capai. Tadi yang ketiga tentang apa Pak? Pertanyaannya? Negara-negara Arab. Negara Arab Saudi. بالنسبة لدور الدول العربية. كما قلنا الدول العربية إخواننا هذه التي ترونها نشأت
بعد الحرب العالمية الثانية، يعني بعد 45، بعد سنة 45. هذه نشأت بقرار أمريكي بريطاني أن تكون تبعيتها وولائها لأمريكا. Dan bagaimana kita mengharapkan negara-negara Arab, karena negara Arab ini pada berdiri setelah tahun 45-an dan mereka berdiri atas inisiasi dari negara-negara adik kuasa ketika itu, sehingga mereka memiliki loyalitas kepada Amerika. وهذه الأنظمة هي التي تحمي إسرائيل، هي تحمي إسرائيل، وأي زعيم يريد أن يتمرد زي صدام حسين تعرفونه، يعني يتمرد على الأمريكان يقتلوه. Ya, rezim-rezim tersebut semuanya memang loyalitasnya kepada Amerika, dan kalau ada rezim yang berani untuk berontak atau melawan Amerika, nasibnya sama dengan Saddam Hussein. Nah, هذا هو الوضع. Ini demikian kondisinya ya, tentu ini merupakan opini beliau juga. Kita bisa membaca informasi lebih lanjut terkait dengan Gaza, tapi yang jelas kita tidak bisa membiarkan kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Gaza, dan kita sama-sama perlu untuk turun tangan membantu saudara-saudara kita di sana. Demikian Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian yang dapat beliau sampaikan. Mohon maaf kalau kepanjangan, nggak sempat ngopi dan ngeteh lagi kita di sini. Ya. Mudah-mudahan apa yang dapat Bapak Ibu dengar tadi bisa disebarluaskan, dan yang belum sempat bersedekah itu kami membagikan brosur, kapan-kapan bisa dibantu melalui Basnas, terutama kita punya proyek rekonstruksi Gaza ke depan. Demikian, hadanallah wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Alhamdulillah, setelah diedarkan kotak atau kanton sumbangan tadi, telah terkumpul dana sebanyak 10.687.000 rupiah.